Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Senang bertemu dengan saudara. Tentunya saya pastikan bahwa saudara dalam keadaan sehat, jasmani maupun rohani. Bapak Ibu Saudara, di waktu-waktu seperti sekarang ini, di mana semua gereja atau hampir semua gereja tidak melakukan ibadah on-site, banyak jemaat yang akan mengalami banyak sekali perubahan-perubahan khususnya dalam keimanan mereka. Iman di mana mereka dibangun pada waktu mereka berkumpul bersama-sama. Iman ketika dibangun dalam satu kesatuan, tiba-tiba harus menjadi cair karena mereka tidak lagi bisa bertemu dengan saudara-saudara yang lain. Bahkan mungkin bertemu dengan pendeta secara langsung, mereka sudah tidak dapat lakukannya. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu firman yang saya beri judul Batu yang Teguh. Dan saya ambil firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-27 ayat 21 yang berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari ayat ini, mengapa Yesus mengatakan kehendak Bapakku? Apa sebenarnya dimaksud oleh Tuhan Yesus? Karena dia sendiri sebenarnya, walaupun dia sebagai putra Allah, dalam apapun yang ia akan lakukan, ia akan melihat dulu pada apa yang Bapaknya di surga lakukan. Di dalam firman-Nya dia berkata demikian, aku tidak akan melakukan apapun juga sebelum aku melihat Bapakku melakukannya. Dan ini sebenarnya merupakan sesuatu ajaran yang diberikan kepada semua orang yang disebut dengan Kristen. Bahwa tidak semua orang yang berkata Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara, dalam istilah hari-hari ini, atau saya katakan dalam istilah manajemen, sering disebut kata mirroring. Apakah mirroring itu sebenarnya? Mirroring adalah kata yang paling tepat, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Melakukan persis sama dengan apa yang Bapa di surga lakukan. Dan itu merupakan tuntutan bagi kita semuanya. Sehingga, saudara, kita menjadi orang-orang yang benar-benar tahu apa yang menjadi keinginan Bapa di surga. Dan kita melakukannya tepat dan sempurna seperti apa yang Dia lakukan. Makanya pada ayat yang ke-22, 24, Yesus berkata demikian. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mereka atau banyakkan orang yang percaya kepada Tuhan seringkali komplain, mengapa Tuhan tidak pernah menjawabnya? Bahkan salah satu yang mereka katakan, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu? Bukankah kami sudah menjadi seorang nabi yang menubuatkan tentang semua perkataanmu? Mengusir setan demi namamu, membuat mujizat dalam namamu. Tapi saudara, ada sesuatu yang Yesus katakan. Dan dia berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Saudara, apa sih arti kata berterus terang yang Yesus katakan? Yesus mengatakan sebenarnya berarti mengatakan secara jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya. Apa keadaan sebenarnya? Kita seringkali tergoda untuk melakukan hal-hal yang spektakuler, bernubuat, membuat mujizat, mengusir setan, sehingga pada akhirnya orang melihat pada kita dari perbuatan kita yang melakukan hal-hal seperti itu secara supranatural. Tetapi saudaraku, mengapa Yesus menolak ini semuanya? Saudara, ayat-ayat tersebut di atas seakan membangkitkan kesedihan ketika kita membacanya, sekaligus menjadi ukuran seberapa kita mengenal Dia dan melakukan firman Tuhan dengan benar. Banyak yang menyangka bahwa kita dengan mudahnya dapat masuk dalam kerajaan surga dengan hidup seenaknya di dunia ini,
hanya karena Anda berkata bahwa Yesus adalah Tuhan Anda. Bukan seperti itu firman yang dikatakan Tuhan Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan betapa mudahnya orang dapat masuk dalam kerajaan surga. Bahkan ia berkata, lebih mudah seekor unta untuk masuk kerajaan surga daripada seorang kaya. Sehingga ia berkata dalam ayat 22 dan 23, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu, mujizat demi namamu. Tapi Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah engkau daripada aku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Memang Alkitab berkata, Bapak Ibu, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Tapi perbuatan yang bagaimana yang disenangi Tuhan? Itu yang perlu kita ketahui sebagai orang-orang yang mengikut Yesus. Ketika Yesus harus menganggul salib sampai Golgota, sanggupkah kita semuanya juga memanggul salib yang sama dalam kehidupan hari-hari ini? Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Ketika seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus dalam Markus 12 ayat 28, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus menjawab kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 34 berkata demikian. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Satu pertanyaan yang muncul ketika kita membaca ayat ini. Apakah yang dimaksudkan oleh Yesus itu? Bapak Ibu, Yesus bermaksud demikian, bahwa kasih kepada Allah dan sesama haruslah melampaui segala perbuatan baik yang kita lakukan di atas dunia ini. Seringkali orang senang dengan berbuat baik, memang benar, harus. Tetapi motivasi di balik semuanya itu perlu dipertanyakan hari-hari ini. Apakah perbuatan kita untuk memuliakan nama Tuhan? Ataukah perbuatan kita yang baik itu hanya untuk motivasi supaya kita menjadi tenar? Saudaraku, ketika Yesus mendengar bagaimana bijaksananya orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi, walau dengan segala perbuatan-perbuatan yang dikatakan oleh ahli Taurat itu, mungkin dia berbuat hal yang baik, memberi makan orang-orang miskin, memberi pakaian bagi mereka yang telanjang, bahkan Bapak Ibu memberikan topangan bagi orang-orang yang membutuhkan. Tapi saudara, yang menjadi sesuatu yang tragis ketika Yesus berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dalam artian bahwa sebenarnya segala perbuatan baik yang dilakukan oleh ahli Taurat itu masih belum cukup untuk masuk dalam kerajaan Allah. Tidak jauh berarti belum masuk. Mungkin masih berada kurang lebih 100 meter dari kerajaan Allah, tapi belum masuk kerajaan Allah. Saudara, pada tanggal 18 Desember tahun 2011 sampai 28 Januari tahun 2012, tepatnya di kota Sentul, Bogor, Jawa Barat, telah diadakan festival mengukir pasir yang merupakan festival indoor terbesar di Asia Tenggara. Kita ketahui biasanya festival seperti ini diadakan di tepi pantai. Di Amerika, festival ini sangat terkenal, khususnya di daerah Virginia. Setiap tahun orang berbondong-bondong datang ke pantai untuk mereka membangun satu ukiran tanah yang sangat-sangat indah. Tapi pertanyaannya, saudaraku, mengapa di tepi pantai? Mari sebenarnya kita harus memikirkan lebih jauh lagi, bahwa sebenarnya apa yang kita lihat ketika mereka diberikan waktu untuk mengukir ukiran pasir, mungkin mereka akan membuat kastil-kastil yang bagus.
istana-istana yang bagus. Biasanya mereka itu diberi waktu dari jam 8 pagi dan harus selesai sebelum jam setengah 1 siang. Berarti 4,5 jam mereka diberikan waktu untuk mendirikan ukiran-ukiran mereka. Karena apa, saudaraku? Tepat jam setengah 1, juri akan mulai menilai semua apa yang mereka perbuat. Tapi 2 jam kemudian, kurang lebih antara setengah 3 atau jam 3, laut akan menjadi pasang. Dan ketika laut menjadi pasang, maka air laut akan menyapu ke pantai, dan semua bangunan-bangunan yang dibangunkan, diukirkan dengan begitu indahnya, akan jatuh dan runtuh. Maka Yesus katakan dalam ayat ke-24, 25, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, yang tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada satupun yang dibangun di atas pasir akan bertahan. Saudara, apakah pernikahanmu yang kau bangun di atas pasir bisa bertahan sampai kepada kematian yang memisahkan kalian berdua? Rumah tanggamu, kalau dibangun di atas pasir, apakah rumah tanggamu itu akan membawakan kebahagiaan bagi engkau? Apakah pelayananmu? Ketika engkau bangun pelayananmu di atas pasir, maka sementara saja pelayananmu itu akan hilang, rotok, roboh. Karirmu, kalau engkau bangun di atas pasir itu, maka engkau tidak pernah akan merasa puas dan sukses dengan apa yang engkau telah lakukan. Bila semuanya itu Anda bangun di atas dasar pasir, maka di saat badai itu datang, apa yang telah Anda bangun akan runtuh olehnya. Yesus berkata, bagi mereka yang mendirikannya di atas batu, maka ketika badai itu datang, apa yang didirikannya itu tidak pernah akan roboh. Setiap Anda yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini, Anda sedang membangun rumah Anda di atas batu yang teguh itu, atau di atas pasir. Itu yang menjadi pertanyaan hari-hari ini. Tapi saya ingin berkata pada kita semuanya, Anda harus memilih membangun di atas pasir atau membangun di atas batu. Tidak seorang pun dari Anda membangun di antaranya. Tidak mungkin. Untuk itu, saya ingin katakan pada kita semuanya, setiap kali Anda beribadah bersama dengan keluarga seperti pagi hari ini, setiap kali Anda memuji dan menyembah Dia di dalam pujian dan penyembahan Anda, setiap kali Anda memberikan persembahan Anda dengan hati yang tulus, penuh pengorbanan, Anda telah membangun rumahmu di atas batu yang teguh itu. Sehingga bila badai itu datang, Anda akan tetap berdiri dengan teguh. Bapak Ibu, badai itu tidak memandang apakah Anda orang percaya atau tidak. Kedua-duanya tidak akan luput daripadanya. Seperti matahari dan hujan akan bersinar dan membasahi setiap orang dengan tidak memandang apakah mereka orang percaya atau bukan orang percaya. Seperti hari-hari ini Bapak Ibu, kita sedang mengalami masa-masa resesi dalam ekonomi kita di Indonesia ini. Resesi melanda. Apakah Anda orang kaya atau orang miskin? Saudara semuanya akan merasakan sama-sama tentang resesi yang ada saat ini. Tidak seorang pun bisa menghindar. Kenapa, saudaraku? Kekayaanmu, bila itu menjadi dasar Anda membangun, bukan menjadi jaminan Anda untuk tidak runtuh. Kepandaianmu, bila itu menjadi dasar Anda membangun, bukanlah jaminan untuk menyelesaikan permasalahanmu. Kegigihanmu, bila itu menjadi dasar Anda membangun, bukan menjadi jaminan Anda akan sukses.
Bahkan saudaraku, kerendahan hatimu, bila itu menjadi dasar Anda membangun, bukanlah jaminan untuk dihormati orang lain. Karena dapat saja kerendahan hatimu hanyalah semu, hanya untuk dilihat orang lain. Tetapi segala sesuatu yang dibangun di atas batu yang teguh, Yesus Kristus, di situ akan ada jaminan akan keberhasilan Anda. Saudaraku, bagaimana saudara membangun di atas batu yang teguh itu? Tentunya kita perlu tahu 3 hal. Yang pertama, bangunlah firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Mazmur 1 ayat 2-3 berkata demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Bukan hanya suka dengan firman Tuhan, Bapak Ibu, tetapi dikatakan dalam firman Tuhan ini, yang merenungkannya, yang mendalaminya, yang membuat firman Tuhan itu menyatu dengan dirinya siang dan malam. Apa akibatnya, Bapak Ibu? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Tidak ada kesuksesan Anda tanpa firman Tuhan yang melekat pada engkau. Tidak ada keberhasilan kalau Allah tidak ikut bekerja di dalam dirimu. Karena Yesus berkata, tanpa aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kedua, saudaraku, kita perlu membangun iman. 1 Korintus 3 ayat 11 berkata demikian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Iman harus kokoh. Membaca firman Tuhan harus terus-menerus. Karena iman dibangunkan karena pendengaran akan firman Tuhan. Dan firman Yesus Kristus, itulah yang menjadi dasarnya. Bapak Ibu, dalam kitab Ibrani 11 ayat 24-27, dikatakan demikian tentang Musa. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Bayangkan saudaraku, kalau kita hari-hari ini sebagai seorang yang tinggal dalam istana raja, dan diambil anak oleh raja, betapa bangganya kita. Tapi Musa dikatakan setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Bagi dia istana bukan menjadi sesuatu yang harus dibanggakan. Bagi dia gelar sebagai bangsawan bukan sesuatu yang harus dipertahankan. Karena saudaraku, ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ikut menderita dengan umat Allah yang tertekan. Setiap orang yang dipenuhi dengan Kristus Yesus, dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka punya empati tentang kesulitan orang-orang lain. Mereka punya empati terhadap segala penderitaan orang lain. Sehingga selanjutnya dikatakan firman Tuhan ini, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah, kepada reward, kepada sesuatu yang akan diberikan kepada dia di dalam kekekalan nanti. Kekayaan dalam Kristus Yesus lebih besar daripada semua harta di Mesir. Apakah itu juga menjadi sesuatu yang sama dengan saudara hari-hari ini? Apakah sebenarnya kekayaan dalam Kristus itu jauh lebih besar daripada apa yang kau punyai hari-hari ini? Manakah yang akan kau kejar? Itu merupakan satu pertanyaan yang sangat-sangat penting hari-hari ini dalam kehidupan kita masing-masing. Selanjutnya dikatakan ayat yang ke-27. Karena iman, maka ia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Sesuatu yang tidak kelihatan, masa depannya dalam surga, dia sudah melihatnya dengan jelas. Maka dia tidak takut untuk meninggalkan Mesir dan tidak takut akan murka raja. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita perlu membangun karakter kita. Dalam 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan demikian. Karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Kristus Yesus. Memang disinilah letaknya, Bapak Ibu, bahwa dasar Kristus Yesus merupakan dasar karakter kita masing-masing. Dalam hal apapun juga dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini saudara punya Netflix di rumah saudara,
Maka saya sarankan saudara untuk mencari film yang berjudul Green Leaf, yang berbicara tentang satu gereja yang besar di Amerika. Mungkin tanahnya atau rumah daripada pendetanya di sana itu kurang lebih luasnya 1,8 hektar. Dan gereja itu bernama Calvary Church. Bapak Ibu, tapi di tengah-tengah kemegahan, di tengah-tengah membangun kerajaannya dalam gerejanya seperti itu, masalah-masalah dalam keluarga, intrik-intrik politik yang terjadi luar biasanya. Bahkan saudaraku, masalah-masalah tentang keuangan dalam gereja itu menjadi masalah yang sangat-sangat memalukan pada saat itu. Tapi saudaraku, saya katakan pada saudara, barang siapa mengandalkan kekuatannya, bukan mengandalkan Kristus sebagai dasar yang kuat, batu yang teguh itu, kejatuhan sudah ada di depan mata kita semuanya. Karena apa saudaraku? Kita telah menjadi orang-orang yang sombong. Dan kesombongan adalah awal kejatuhan itu sendiri. Saudara, karakter menurut Alkitab adalah menjalani hidup di hadapan Allah. Takut hanya kepada Allah. Dan berusaha hanya menyenangkan hati Tuhan. Tidak peduli bagaimana perasaan kita, atau apa yang mungkin dikatakan atau dilakukan orang lain. Membangun karakter ialah mengukir nilai atau prinsip kebenaran Allah, atau menggoreskannya pada diri Anda dengan praktek hidup benar berdasarkan Alkitab. Sehingga secara sederhana, saudaraku, karakter itu adalah melakukan apa yang benar karena hal itu benar. Orang yang berkarakter adalah orang yang melakukan apa yang benar karena alasan yang benar. Orang tersebut tidak pernah akan menjadi orang yang berkompromi dengan apa yang dia lihat tidak benar di dalam dunia ini. Walaupun dikatakan, mengapa engkau menjadi orang begitu kakunya? Tidak dapatkah engkau menjadi orang yang fleksibel dengan apa yang terjadi dalam dunia ini? Tapi orang yang berkarakter adalah orang yang melakukan apa yang benar karena alasan yang benar. Filipi 1 ayat 29-30 berkata demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bukan saja percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Menderita karena kita mempertahankan prinsip kebenaran firman Tuhan itu. Bapak Ibu, kiranya segala sesuatu dalam kehidupan ini dapat Anda taruhkan pada batu yang teguh itu, yaitu Tuhan Yesus. Maka ketika badai itu melanda, Anda tidak akan tersapu olehnya, tapi tetap berdiri teguh karena Tuhan yang menopang Anda. Character as a saint means the disposition of Jesus Christ persistently manifested. Yang artinya, saudaraku, arti karakter seorang Kristen adalah bila perwujudan sifat Kristus terus-menerus terwujud dalam dirinya. Untuk itu, saudaraku, mari kita merubah cara berpikir kita. Kita menjadi orang yang berpikir seperti Kristus. Karena pikiran kita akan menjadi perkataan kita. Perkataan akan menjadi tindakan kita. Tindakan akan menjadi kebiasaan kita. Dan kebiasaan kita menjadi karakter yang menentukan hidup kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan di atas batu yang teguh itu, yaitu Engkau sendiri Yesus Kristus, kami akan membangunkan segala sesuatu di atas dunia ini ya Bapa. Kepandaian kami taruhkan di atas batu yang teguh itu. Kekayaan kami taruhkan di atas batu yang teguh itu. Kerendahan hati kami taruhkan di atas batu yang teguh itu ya Tuhan. Seluruh keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami taruhkan di atas batu karang yang teguh itu ya Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, bila landasan batu yang teguh itu ada, maka kami akan bertumbuh dengan kuat. Walaupun badai melanda, kami akan tetap kokoh berdiri. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dengan berkat Tuhan yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.